Perusahaan otobis Palala belakangan menjadi perbincangan, khususnya bagi pecinta transportasi darat antar pulau Sumatera Jawa. Siapa sangka di balik hadirnya perusahaan otobis Palala ternyata ada seorang anak muda yang bernama Egy Syafride. Putra asli Solok ini menceritakan sedikit awal mula hadirnya bis Palala. Egy mengaku dirinya merupakan Direktur Utama PT Putra Transindo Mulia. Ia mengungkapkan bahwa perusahaan yang dipimpinnya berdomisili di Solok. Egy menyebutkan perjalanannya terjun ke dunia moda transportasi darat cukup panjang. Dulunya, ia hanya seorang pengusaha yang bergelut di dunia perdagangan, yang telah dimulai sejak kuliah. Dari pertama step by step saya berawal dari bisnisman lebih banyak mengarah ke perdagangan. Dagang kecil-kecilan, lebih mengarah ke perdagangan aksesoris, ujarnya. Nah di sini, alhamdulillah saya diberikan rezeki kesempatan yang mencukupi saya untuk ekspansi ke dunia transportasi, sambung Egy. Egy tak menampik dirinya tak bisa lepas dari kecintaannya terhadap bis. Dan bisa dikatakan termasuk seorang bus mania. Sebab, sejak kecil ia sudah bergaul di dunia transportasi, apalagi dengan bis antar pulau Sumatera Jawa. Saya sudah cukup bergaul di terminal. Dulu kakek saya sendiri seorang perwakilan bis di terminal di kota saya Solok. Jadi saya selalu dibawa main ke sana, saya selalu lihat dari kecil sampai dewasa, jelasnya. Sebelum terjun ke bis antar kota antar provinsi, Egy sempat berpikir terjun ke dunia pariwisata. Namun dirinya tak begitu mendapat dukungan dan tidak menemukan tim untuk membangun itu semua. Saya lebih ke depan ke yang lain, karena pengalaman kita berbeda-beda. Dan saya lebih butuh orang-orang yang lebih paham transportasi, tuturnya. Setelah menemukan tim yang sejiwa, Egy kemudian bergerilya melihat karoseri yang ada. Namun akhirnya timnya mempercayakan karoseri Laksana dalam pembuatan bis. Untuk sementara, total bis Palala baru sebanyak 5 unit. Egy meminta doa dan dukungan agar Palala terus berkembang dan menambah armadanya. Kami ingin tampil beda, sehingga memilih tipe single glass, kata dia. Dalam untuk memberikan kenyamanan penumpang, bis Palala sangat mengutamakan pelayanan dan fasilitas di dalam kabin bis. Ini salah satu cara untuk memikat hati konsumen. Tak hanya itu, di setiap bangku disediakan AVOD, audio video on demand, USB charger, serta 2 unit televisi di setiap kursi. Tentunya penumpang dapat menikmati perjalanan dengan menonton ataupun mendengar lagu. AVOD fungsinya, biar tidak mengganggu penumpang lain. Kadang ada lagu yang kita putar tidak disukai penumpang lain, ujarnya. Di bagian belakang bus, terdapat fasilitas minibar untuk sekadar penumpang mau menikmati kopi, dan sebagai smoking area. Tidak lupa juga tersedia fasilitas toilet. Di bagian depan juga terdapat dispenser. Ini disediakan untuk kebutuhan air, lantaran tidak semua penumpang suka kopi. Dispenser ini bisa dimanfaatkan untuk digunakan buat susu ataupun teh. Tahap awal, bis Palala start trayek dari Payakumbuh. Untuk harga tiket, perusahaan otobis Palala mematok sebesar Rp575.000. Untuk sementara waktu, Pul Palala berada di kota Bukit Tinggi. Cara market bisa dekat hadir ke kita bisa mencukupi fasilitas penumpang berada di bis kami. Interior bagian dalam bis Palala ini terkesan sangat mewah. Di bagian sopir dan kru, tampak dashboard bis sangat bagus. Persis di dekat setir sopir terdapat LCD monitor untuk memantau CCTV di beberapa bagian.
Di antaranya 2 kamera di ruang kemudi, 1 di minibar dan di kabin penumpang. Beranjak di bagian lain, antara ruang kemudi dan penumpang disekat. Bis Palala memiliki kursi sebanyak 30 seat dengan konfigurasi seat 22 yang dilengkapi legress hingga fasilitas dispenser. Pada kabin penumpang, setiap kursi disediakan selimut atau bed cover sekaligus bantal yang empuk. Kita lebih memilih kritikan atau masukan. Karena butuh revisi demi revisi bagaimana kebaikan ke depannya, pungkasnya. Alasan memilih nama Palala. Bis pendatang baru rute Sumbar Jakarta tersebut diberikan nama Palala kemudian terungkap. Dia menyebutkan, Palala lebih ke bahasa daerah yang mengacu ke hobi jalan-jalan, hobi bepergian, dan tidak bisa tenang di zona nyaman sendiri. Kenapa? Karena di sini kita ingin mendoktrin bagaimana masyarakat itu bisa memahami. Ini loh PO Palala. Sebuah kosakata yang mudah diingat, mudah diucapkan tetapi bisa memenuhi dinding mobil, katanya. Dan pada bulan April tahun 2022, PO Palala kembali mengeluarkan unit baru dari karoseri yang berbeda yaitu Adiputro. Untuk unit di Adiputro, PO Palala mengeluarkan sebanyak 2 unit berbodi single glass. Dengan tetap kelas yang sama yaitu Panorama Class. Terakhir, pria yang terbilang berusia muda tersebut menutup pembicaraan dengan ucapan motivasi. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak bisa, ketika bisa kita kejar hari ini mengapa menunggu hari esok. Berasal dari bawah itu bukan mengajarkan kita untuk minder. Saya pribadi saya harus belajar dari bawah yang memo saya sampai di titik ini, kata dia. Semoga perusahaan bis transportasi Sumbar semakin berkembang, dan semakin banyak pilihan untuk bepergian ke Pulau Jawa.